Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islah Nurul Fadilah dengan NIM 11920500052. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Semoga kita selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelumnya rekan saya telah menjelaskan materi tentang garis dan sudut. Nah, di sini materi yang ketiga yaitu hubungan antar sudut. Kita simak videonya. Yuk. Di sini kita akan membahas tentang hubungan antar sudut pada dua garis sejajar dan beserta contoh soalnya. Oke, yang pertama hubungan antar sudut yaitu sudut berpeniku. Apabila terdapat dua buah sudut berhimpitan dan membentuk sudut siku-siku, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lainnya sehingga disebut sudut saling berpenyiku atau komplement. Kita bisa lihat bahwa sudut BOC ditambah sudut AOC akan membentuk 90 derajat. Atau bisa kita tulis di sini, kita beri nama Y derajat ditambah X derajat. Berarti akan membentuk sudut yang 90 derajat karena di sini akan membentuk sudut siku-siku. Nah, maka sudut yang satu akan menjadi sudut penyiku bagi sudut yang lainnya. Maksudnya sudut BOC itu penyiku sudut AOC dan sebaliknya sudut AOC itu penyiku sudut BOC. Oke, yang kedua ada sudut berpelurus. Apabila ada dua buah sudut yang berhimpitan dan saling membentuk sudut lurus, maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lain sehingga disebut sudut yang saling berpelurus. Nah, kita tahu bahwa sudut lurus itu 180 derajat ya. Nah, kita lihat sudut AOB ditambah sudut BOC itu 180 derajat. Atau kita beri nama sudutnya dengan A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut yang satu akan menjadi sudut pelurus bagi sudut yang lainnya. Artinya sudut AOB itu berpelurus sudut BOC dan sudut BOC berpelurus sudut AOB. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal. Ini ditanyakan besar pelurus sudut KLN. Kita tulis diketahui. Ini sudut KLN itu 3x plus 15 derajat. Sini kita jawab. Kita tahu bahwa ini merupakan sudut yang berpelurus, maka akan membentuk 180 derajat. Kita ingat rumus yang tadi, sudut KLN ditambah sudut MLN sama dengan 180 derajat karena membentuk sudut yang lurus ya. Di sini sudut KLN itu 3x ditambah 15 derajat dan sudut MLN 2x ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Kita keluarkan, maka 3x derajat ditambah 15 derajat ditambah 2x derajat ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan, ini
menjadi 5x derajat, lalu 15 derajat tambah 10, 25 derajat sama dengan 180 derajat. 5x derajat sama dengan, kita kurangi dengan 25 derajat ya, kedua ruas, maka akan menghasilkan 155 derajat. Jadi x derajat sama dengan apa? 155 dibagi dengan 5. X derajat sama dengan 31 derajat. Di sini ditanyakan besar pelurus KLN. Nah, pelurus KLN itu apa? Sudut MLN kan? Maka pelurus sudut KLN itu sama dengan sudut MLN. Sudut MLN itu 2x derajat ditambah 10 derajat. Kita masukkan x-nya 2 dikali 31 derajat tambah 10 derajat. Maka ini kita kalikan menghasilkan 62 derajat tambah 10 derajat, yaitu 20 derajat, 72 derajat. Nah, maka pelurus dari sudut KLN yaitu 72 derajat. Selanjutnya, hubungan antar sudut pada dua garis sejajar. Kita perhatikan gambar di samping ini menunjukkan bahwa garis M sejajar dengan N, yang mana ini ya, garis M sejajar dengan garis N, dipotong dengan garis L, di titik A dan B. Maka daerah yang diapit garis M dan N disebut bagian dalam, dan yang lainnya disebut bagian luar. Maka ini bisa kita katakan bagian dalam, dan ini bagian luar. Ini ya yang diapit oleh M dan N. Yang pertama itu ada sudut sehadap. Sudut sehadap adalah sudut yang saling berhadapan dan memiliki posisi dan ukuran yang sama. Nah, kita lihat yang maksud yang berhadapan itu yang kayak gimana. Nah, ini dia. Sudut A berhadapan dengan sudut E, menghadap ke kiri atas ya. Nah, sudut B sehadap dengan sudut F. Sudut D berhadapan dengan sudut A. Sudut C berhadapan dengan sudut G. Memiliki ukuran yang sama. Artinya, sudut A sama dengan sudut E, sudut B sama dengan sudut F, sudut C sama dengan sudut G, dan sudut D sama dengan sudut H. Kuncinya, setiap pasang sudut sehadap memiliki besar sudut yang sama. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan jika A itu 120 derajat. Nah, berarti pasangan sudut yang sehadap dengan A itu kan sudut E. Maka sudut E ini juga 120 derajat. Lalu yang kedua, sudut dalam berseberangan. Sudut dalam berseberangan adalah pasangan sudut yang ada pada bagian dalam dan posisinya saling berseberangan. Kita lihat, kita sudah tahu ya bahwa bagian dalam itu yang sebelah sini. Ini bagian dalam. Nah, posisinya saling berseberangan. Kita lihat mana yang saling berseberangan. Ini ya, sudut C dengan sudut E dan sudut D
dengan sudut F. Kita lihat di sini, setiap pasang sudut dalam berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Maka sudut C sama dengan sudut E, sudut D sama dengan sudut F. Kita misalkan sudut C ini 100 derajat. Karena sudut C merupakan sudut dalam berseberangan dengan sudut E yang ini, maka sudut E juga menghasilkan 100 derajat. Lalu yang ketiga, sudut luar berseberangan merupakan sudut yang berada pada bagian luar dan posisinya saling berseberangan. Ini berada pada bagian luar, berarti ini ya, ini bagian luarnya. Kita lihat yang saling berseberangan. Ini sudut A dengan sudut G. Ini kan saling berseberangan ya. Sudut B dengan sudut A saling berseberangan. Kita lihat kuncinya, setiap pasang sudut luar berseberangan memiliki besar sudut yang sama. Maka sudut A sama dengan sudut G dan sudut B sama dengan sudut H. Misalkan jika sudut A sama dengan 110 derajat, karena A itu berseberangan dengan sudut G, berarti sudut G itu 110 derajat ya. Konsepnya hampir sama dengan yang tadi, hanya berbeda ini berada pada bagian luar. Lalu yang keempat, sudut dalam sepihak. Sudut dalam sepihak adalah pasangan sudut yang berada pada bagian dalam pada sisi yang sama. Maksudnya sepihak itu apa sih? Kita lihat dulu bagian dalam, berarti yang ini. Yang sepihak itu ini posisinya sama-sama di sebelah kanan. Misalkan sudut C dengan sudut F, berarti ini dalam sepihak. Nah, sudut D juga dengan sudut E. Kita lihat penjumlahan besar sudut-sudutnya membentuk sudut 180 derajat. Maka sudut D ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Sudut C ditambah sudut F sama dengan 180 derajat. Kenapa ini bisa gini? Kita coba lihat ya. Misalkan D itu 110 derajat. Karena di sudut D itu merupakan sudut dalam sepihak dengan sudut E, maka sudut D ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Sudut D itu 110 derajat ditambah sudut E sama dengan 180 derajat. Kita bisa cari sudut E nya, berarti 180 derajat dikurangi 110 derajat. Sudut E membentuk sudut sebesar 70 derajat. Maka di sini sudut E 70 derajat. Oke, selanjutnya yang kelima adalah sudut luar sepihak. Nah, sudut luar sepihak adalah pasangan sudut yang berada pada bagian luar dan pada sisi yang sama. Sama kayak tadi ya, sepihak, cuma ini berada di luar. Berarti di bagian sini dan di bagian sini. Kita bisa lihat sudut yang di luar ini sepihak dengan yang mana? Sudut G ya. Sudut B itu dengan sudut G sama-sama sepihak, berada di sebelah kanan. Sudut A sepihak dengan sudut H. Nah, penjumlahan besar sudut-sudutnya membentuk sudut 180 derajat. Maka sudut B ditambah sudut G sama dengan 180 derajat. Sudut A ditambah sudut H sama dengan 180 derajat. Hampir sama konsepnya dengan tadi. Jika kita misalkan sudut A ini dengan 120 derajat, ini sudut H membentuk 60 derajat. Oke, selanjutnya
Yang terakhir ada sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang adalah pasangan sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Maksudnya gimana nih? Kita lihat di sini sudut A bertolak belakang dengan sudut mana nih? Ini ya, sudut C. Mereka itu saling bertolak belakang. Ini sudut B dengan sudut D, sudut E dengan sudut G, dan sudut F dengan sudut H. Kita lihat kuncinya, setiap pasang sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar sudut yang sama. Maka sudut A sama dengan sudut C, sudut B sama dengan sudut D, sudut E sama dengan sudut G, dan sudut F sama dengan sudut H. Artinya, jika A membentuk sudut sebesar 100 derajat, maka sudut C juga akan membentuk 100 derajat karena mereka saling bertolak belakang. Oke, agar lebih paham kita lanjut ke contoh soal. Kita cari besar sudut P. Diketahui ini kita misalkan ya, ini itu 1, 2, 3, 4. Ketahui sudut ini Q4 sama dengan 74 derajat. Yang ditanyakan besar sudut P3 berapa? Ini jawab. Jika kita sudah paham dengan hubungan antar sudut tadi, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan berbagai hubungan antar sudut yang tadi. Nah, contohnya ya, ini misalkan ini Q4 kan 74 derajat. Ada hubungannya nggak dengan Q1? Nah, Q4 itu saling berpelurus ya, berpelurus Q1. Berarti artinya apa? Artinya Q4 ditambah Q1 sama dengan 180 derajat. Kita masukkan Q4 nya 74 derajat ditambah Q1 sama dengan 180 derajat. Maka kita bisa tahu Q1 membentuk sudut ini berapa? 106 ya, 106 derajat. Sini Q1 itu 106 derajat. Nah, yang kita cari itu apa? Ini sudut P3. Ada hubungannya nggak antara Q1 dengan P3? Ada ya, berseberangan dalam. Kita tahu bahwa sudut P3 berseberangan dalam dengan sudut Q1. Nah, kita tahu kuncinya bahwa sudut P3 besarnya akan sama dengan sudut Q1. Sudut Q1 itu 106 derajat. Maka sudut P3 106 derajat. Maka besar sudut P3 adalah 106 derajat. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan ataupun materi yang belum dipahami, kita diskusikan di kolom diskusi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.